بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل هذا الشهر عيدا للمسلمين، وجعل عبادة الحج وعيد الأضحى من شعائر الله وإحيائها من تقوى القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون. في آية أخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya rahimakumullah. Selaku orang yang beriman, tidak ada kata bosan untuk selalu bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini berkat rahmat dan nikmat dari Allah, kita mampu tinggalkan aktivitas kita masing-masing, langkahkan kaki, ayunkan tangan, hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan pengajian rutin sekali sebulan. Salawat dan salam juga kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dasar pengajian kita malam ini, pertama kita kutip firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 20. Yang kedua, surat Al-Asri ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, tepatnya 24 Zulhijjah 1441 Hijriah. Bulan Zulhijjah tahun ini umurnya 29 hari. Berarti lebih kurang 5 hari lagi bulan Zulhijjah habis, masuk 1 Muharram, masuk tahun baru Islam. Ternyata Bapak Ibu, waktu itu berjalan begitu cepat. Patangku rasanya awak sama yang hari raya baru, patangku rasanya awak mandabiah baru, kini lampi api pulau bulan Zulhijjah. Patangku rasanya baru kita sholat tarawih dengan kondisi tidak biasa, tikar di gulung, pakai masker, saum agak dijaraan. Lebih Ramadan, masuk Syawal, salat hari raya itu lah selesai puluh Syawal, masuk Zulqaidah juga lebih, masuk Zulhijjah tinggal 5 hari lagi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika waktu itu berjalan, tidak mampu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, habis waktunya, habis kesempatannya, maka muncullah nanti penyesalan. Bu,
Biasanya orang menyasa bilo. Bila orang menyasa biasanya lebih waktu, lebih kesempatan baru menyesal. Karena pentingnya waktu itu banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah bersumpah, Allah kaitkan dengan waktu. Mulai sejak malam sampai subuh, sampai terbit fajar, sampai waktu duha, waktu siang, waktu sore, ada Allah bersumpah yang sumpahnya itu dikaitkan dengan waktu. Wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh, wal duha demi waktu duha, wal nahari demi waktu siang, wal asri demi waktu sore, waktu asar. Rupanya sejak malam masuk pagi, siang, sore, Allah bersumpah yang dikaitkan dengan waktu. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa waktu itu sangat penting. Waktu itu sangat berharga. Sangat penting, sangat berharga. Waktu ibarat modal. Kalau nak pandai-pandai membangun modal, jangankan untung yang akan kita peroleh, malah rugi. Begitu juga dengan waktu. Banyak orang menyasar Bapak Ibu katiko wakatunya wakatu asar. Kalau wabau dalam kehidupan kita buat, samu jo masuk tubuh, masajid-masajid, surau-surau, panuh, de orang yang lah baumu, kapalu limu, kapalu enam, bahkan kapalu tujuh, lah pensiun, lah baumu, baru tak kana-kana. Alhamdulillah masih ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk mengumpulkan bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Aduh orang menyasa apa? Menyasano waktunya lebih. Tidak ada gunanya penyesalan itu. Maka hari ini orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, beribu-ribu manusia meronta-ronta, merengek supaya hidup kembali seperti kita hari ini. Meminta kepada Allah supaya diberi kesempatan kedua. Dasarnya pertama surah As-Sajdah ayat 2 balik. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Di akhirat nanti ada orang kafir, orang-orang durhaka, mereka tundukkan kepalanya di hadapan Allah sambil memohon. Ayat memohonkan kepada Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, absarna kami sudah lihat, wa sami'na kami sudah dengar, farji'na kembalikan kami di atas dunia. Na'mal sholihan kami akan beramal soleh. Inna muqinun kami akan termasuk orang-orang yang yakin. Laika mungkin tuh lain mungkin tuh tak mungkin. Dalam surah Mu'min Allah juga sampaikan, qalu Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Di akhirat nanti ada manusia yang berseru, qalu, mereka berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, amattana snataini wa ahyaitana snataini, engkau telah hidupkan, engkau telah matikan kami 2 kali dan hidupkan kami 2 kali. Kami menyadari akan dosa-dosa kami. Adakah jalan keluar bagi kami dari siksaan-Mu ini? Al-Quran sampaikan bahwa kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Profesor Dr. Quraisyihab dalam tafsirnya Al-Misbah, kematian manusia pertama sebelum ditiupkan ruh
masih berada dalam rahim ibu kita sebelum ditiupkan ruh, maka itulah kematian yang pertama. Kehidupan yang pertama ketika Allah tiupkan ruh. Maka ibu-ibu yang pernah hamil baru mau syarati 20 hari atau tara soman hari dalam pabrik, kadang menipu, kadang menendang, lasak di dalam. Wa nufiqa fihi min ruhihi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan ruh, Allah beri pendengaran, Allah beri penglihatan, Allah beri hati. Sedikit manusia yang bersyukur. Sejak ditiupkan ruh sampai kita lahir hari ini, masih menghirup udara Allah saat ini, maka kita sedang menjalani kehidupan yang pertama. Kematian yang kedua ketika kita meninggalkan alam yang fana ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapapun manusianya, berapapun kekayaannya, apapun jabatannya, iza jaa ajaluha, kalau ajalnya sudah datang, tidak ada seorang pun yang bisa minta didahuluan. Tidak ada seorang pun yang bisa minta untuk dikemudiankan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian manusia yang kedua. Kehidupan yang kedua, kehidupan nanti di akhirat. Kehidupan setelah kematian kedua, inilah kehidupan yang kekal abadi. Baik atau tidaknya tergantung bagaimana kita memanfaatkan kehidupan yang pertama ini. Baik atau tidaknya manusia menjalani kematian kedua, husnul khatimah atau su'ul khatimah, tergantung jauh persiapannya. Rancang atau indahnya nanti di akhirat, surga atau neraka, juga tergantung dari amal solehnya, persiapannya. Makanya Bapak Ibu, manjana orang meninggal itu kita sebut dengan sakaratul maut. Sakarat apa? Ibu yang pernah menyaksikan atau melepas seseorang meninggal dunia. Dari sekian banyak orang yang pernah kita saksikan ketika akan meninggal, maka muaranya dua saja. Ada orang meninggalnya dengan cara yang baik, dengan istilah husnul khatimah, dan ada orang yang meninggalnya dengan cara yang tidak baik, dengan istilah su'ul khatimah. Imam Al-Ghazali sampaikan, ada tanduk orang yang meninggalnya husnul khatimah. Tanduk, kata Imam Al-Ghazali, di antara tandanya pertama, ketika sakarat lisannya, lidahnya murah membaca kalimat la ilaha illallah. Diajar di istrinya, diajar di suaminya atau anaknya, lapainya, tuankunya, diajarkan atau tidak diajarkan, lisannya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Kata Imam Al-Ghazali, tanda meninggalnya husnul khatimah. Yang kedua, ketika akan meninggal itu wajahnya bersih, tersenyum. Kadang-kadang kalau air mata bahagia, tersenyum, wajahnya berseri-seri. Kenapa? Dalam surat Fussilat ayat 30 apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman istiqomah dengan keimanannya, ketika sakaratul maut malaikat turun nyubisikkan kata lima orang yang sedang sakarat itu, alla takhafu, tidak usah takut, tidak
pedihnya sakaratul maut. Wala tahzanu, tidak usah cemas, tak usah camehan keluarga, tak usah camekan anak istri, tidak usah cemaskan jabatan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampak tampaknya saruku, suatu tempat yang tak pernah membayangkan, tak pernah terpikir, ini balasanmu nanti, tersenyum, gembira, meninggal dengan cara husnul khatimah, kata Imam Al-Ghazali. Sebaliknya, ada orang yang meninggalnya su'ul khatimah. Di antara tanduk, kata Imam Al-Ghazali, pertama, lisannya kaku, sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Payah diajar, tidak diajar, sulit, kaku. Kadang-kadang yang keluar dari mulutnya itu yang biasa terucap oleh lisannya, yang acuk keluar dari lisannya ketika sakaratul maut Allah tampakkan. Kok ada barang atau benda tertentu yang menjadi kesayangannya, kadang-kadang itu yang dibaca ketika sakarat. Tanda yang kedua, mukanya memerah, matanya memerah, merasakan pedih dan sakitnya sakaratul maut. Dalam surah Al-Anfal ayat 50 kata Allah, walau tara iz yataraffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Kalaulah engkau lihat bagaimana orang-orang durhaka, orang-orang kafir ketika sakarat, ketika akan meninggal, malaikat memukul-mukul bagian wajahnya dan bagian belakangnya. Rasakanlah olehmu azab yang pedih ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang jamaah Isya rahimakumullah, itu kalau tidak punya persiapan, tidak ada bekal. Begitu juga nanti di akhirat, di alam kubur, yaumul ba'ats, hisab, mizan, sirat, sampai muara yang terakhir, jannah awin nar. Semuanya tergantung dari persiapan kita hari ini. Maka kok menyasar Bapak Ibu, menyasar dari gini, kalaulah menikah tidak ada lagi kesempatan, mustahil nasilah jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, jadi sakam, jadi gulu, bisa lo dimakan. Sama ibarat jo bayi yang lahir minta balik ke rahim istrinya, nyolah lahir minta balik masuk ke rahim ibunya. Anak laba 7 kini sedang hamil, tengah malam jago sholat tahajud bermohon kepada Allah, wahai Allah, hari ini saya hamil, anak saya sudah 7 orang, semuanya tentara, laki-laki kasadona. Mohon ya Allah, hamil yang ke-8 buah, agi ambo anak manusia. Pagi duha, doa yang nak tinggal itu, wahai Allah, tolong agi ambo anak manusia. Setiap selesai sholat, doanya, wahai Allah, tolong agi ambo anak manusia. Lah lahir Bapak Ibu, tapi kok hari H, rupanya yang lahir masih laki-laki. Dan dari ibu tadi, wahai Allah, saya bermohon kepadamu, saya meminta kepadamu, tolong agi anak manusia, tolong beri anak perempuan, kembalikan ke rahim saya dan lahirkan anak perempuan. Mungkin Bu? Tidak mungkin. Walaupun kadang pusaku gitu, nangka diaji anak manusia itu, kalau Allah tidak takdirkan anak perempuan bagi kita, dia tidak ada anak manusia, tidak bisa kembali ke rahim kita. Begitu juga nanti di akhirat, tidak mungkin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita bisa maju contoh Bapak Ibu, sama dulu ketika kita dalam rahim ibu kita,
Siajo kita pasti pernah dalam rahim ibu kita. Ketika dalam rahim itu Allah tiupkan ruh, Allah beri pendengaran, Allah beri penglihatan, Allah beri hati. Pendeknya Allah lagi panca indera ketika masih dalam rahim ibu kita. Kalau bapikirnya awam waktu itu doa dawat matu, doa dawat talingong, doa dawat tangan, doa dawat kaki, awak dalam rahim ibu kita. Kalau makan sama orang gae, kok karajo tak mungkin bangku yang karajo. Bajalan kamar bayi orang gae itu pasti ibu doa. Kalau ada yang menolak dulu, ketika Allah beri panca indera, tak paguno dia ya Allah. Lagi apa bentuknya? Tak punya mata, tak punya talingo, tak punya kaki, tak punya tangan, apa bentuk? Boleh mengikut dia kedua apa? Tak ada bentuk, tak ada panca indera. Ketika sudah lahir baru tak kena-kena. Ikut guna mata, ikut guna talingo, ikut guna kaki, ikut guna tangan. Ketika sudah lahir baru tak kena. Pak guna mata. Tak terbayang tak kita Pak Ibu. Kalau kita hidup kini tak diagih mata dia Allah. Tak terbayang Pak sulitnya hidup kini kalau tak diagih tangan, tak diagih kaki, tak diagih panca indera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika lahir baru tak kena-kena. Ikut guna. Kemudian itu pula nanti di akhirat solat Isya yang kita karajuan ini kolah nanti di akhirat. Ini dulu saya solat Isya di Masjid Al-Furqan Lubuk Alur. Ikut dulu awak puasa sunat, ikut dulu awak bayar pak, ikut dulu awak puasa zakat. Ketika di akhirat nanti baru tak kena-kena. Kadang-kadang subuh hari rinai badan kurang sehat, tapi karena keimanan, rindu, bahagia, senang, lah dapat manihnya iman, nyukayan juga baik ke masjid, nyusawan juga baik ke surau untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini nanti di akhirat mereka akan berbicara. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya rahimakumullah. Untuk itu manfaatkan waktu. Kalau nak dimanfaatkan kata Allah, innal insana lafi khusrin. Manusia itu berada dalam kerugian. Rugi. Khusrin itu bentuknya nakirah. Kalau pakai alif lam namanya ma'rifah. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau Allah pakai al-khusri, ruginya cie. Al-khusri satu kerugian. Tapi Allah tidak pakai alif lam sedang. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu berada dalam kerugian. Kalau dia pakai tanwin Bapak Ibu, tidak pakai alif lam, artinya semua manusia rugi. Siapa manusia rugi? Ruginya itu banyak. Punya jabatannya, kayanya, siapunnya rugi. Miskin, fakir, siayonya rugi. Kenapa? Dia kesempatan tidak mampu memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, makanya rugi. Maka menjelang pergantian tahun baru itu Bapak Ibu, tahun baru Islam, kita berniat kepada Allah bagaimana supaya menjadi hamba-hamba Allah yang ditinggikan derajatnya. Bahkan supaya tahun baru kini kita dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok orang-orang yang menang. Surat At-Taubah yang kita baca tadi ayat 20, ada tiga kelompok orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, dan Allah kelompokkan mereka kepada kelompok orang-orang yang menang. Nah, yang tiga itu pertama allazina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang tinggi derajatnya pertama orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman tinggi derajatnya? Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah sendiri yang mengangkat derajat. Allah
Ali bin Abi Thalib pernah sampaikan ada 5 tanda orang yang beriman. Pertama, khaufu 'alal jahil wal 'amalu bit tanzil wasyukru bil jazil waridau bil qalil wasti'dadu li yaumir rahim. Tanda orang yang beriman pertama, khauf 'alal jahil, aku rasa takut ke Allah. Takut kalau nak solat, takut kalau maksiat, takut kalau tidak menutup aurat, takut kalau menjalankan apa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf, ada rasa takut. Kalau lah ada rasa takut Bapak Ibu, berarti ada iman dalam dadonya. Tapi kalau tidak ada lain, sampai tinggal biasa saja ya. Tidak menutup aurat biasa saja ya, mengicu bergunjing biasa saja ya, dipertanyakan di mana imannya, di mana imanmu? Maka orang yang beriman khauf, ada rasa takut. Wal amalu bit tanzil, selalu beramal kontinu, biarlah banyak asal lain kontinu daripada sakit. Tapi nak kontinu lah. Ya nak bu. Biarlah banyak asal kontinu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keadaan kita. Wal amalu bit tanzil. Yang ketiga wasyukru bil jazil, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita hari ini, syukuri. Waridau bil qalil, merasa ridha, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan yang kelima, wasti'dadu li yaumir rahim, mereka siapkan diri untuk menempuh alam yang panjang. Mereka siapkan diri untuk kematian. Mereka siapkan diri nanti untuk alam kubur, yaumul hisab, yaumul mizan, sampai nanti syirat, jannah awin nar. Itu orang yang beriman, kata Ali bin Abi Thalib. Bagaimana supaya bisa menjadi orang yang beriman? Muhammad Nasir Al-Rahman dalam bukunya Tarbiyatul Ruhiyah ada 5 yang harus dikarajuan supaya bisa menjadi orang yang beriman. Pertama, ingat janji kita kepada Allah. Karena janji kita kepada Allah. Mu'ahadah wa aufu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum. Manusia, tepati janjimu kepada Allah ketika kamu berjanji. Kita pernah berjanji ke Allah. Bila kita berjanji ke Allah, lahir itu saja Bapak Ibu dalam solat yang kita baca ada janji kita kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang baca doa iftitah, wajjahtu, janji kita ke Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Kau janji 5 kali sehari semalam yang wajib kita baca apa? Janji kita kepada Allah. Hidup mati kita hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau pula kami minta tolong. Janji, karena janji. Kita pernah berjanji ke Allah bahwa hidup mati kita hanya untuk Allah. Yang kedua, muraqabatullah. Kita harus yakin setiap apa yang kita lakukan pasti dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari jago lalu sampai lalu balik, bahkan ketika lalu itu malaikat rakib aktif selalu mencatat yang dikarajuan. Amal positif atau negatif pasti tercatat. Maka sering-seringlah, yakinilah bahwa kehidupan kita pasti dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama di masyarakat kita ada CCTV, ya nak.
Ketika ibu masuk ke mesin ATM, tidak boleh pakai helm, tidak boleh ditutup muka. Kalau di situ ada CCTV, tampak ayam di jalan orang, tampak manganya di sini, tampak CCTV itu buatan manusia. Kurang yang membuat. Takut orang kalau ada CCTV, takut kalau melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau ada di lokal, sampai Baraja apa ya kok, CCTV dipasang, tahu gurunya, tahu anak-anak ada CCTV, duduknya rapi itu. Kato-katonya tak jago, guru maja bahas supaya rancak. Kalau ada CCTV, dikaku sama dia itu pula. Kalau ada CCTV, tahu ada CCTV, berupaya bahas supaya yang dilakukan itu tidak salah. Hari ini CCTV-nya Allah luar biasa. Yakini CCTV-nya Allah tidak pernah luput. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf ayat 7 balik. Kata Allah, kami tahu yang dibisikkan dalam hati manusia. Dan kami tahu dan kami lebih dekat dari urat leher manusia itu. Dua, naga tiga Bapak Ibu, muhasabah, sering-sering introspeksi diri. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah masing-masing diri memperhatikan bekalnya, mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung amalmu sebelum yaumul hisab. Muhasabah. Yang keempat muazzabah, motivasi diri supaya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat program bahas supaya waktu yang tinggal, kesempatan yang masih ada betul-betul hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima mujahadah. Sungguh-sungguh. Kalau kita dipertemukan oleh Allah dengan tahun 1442 Hijriah, sungguh-sungguh. Ma fataka al-yawm min ar-rizqi yurja ghadan 'audatahu wa ma fataka min al-umri la yurja raj'atuhu, kata Ali bin Abi Thalib. Harta yang tidak bisa engkau dapatkan hari ini bisa engkau peroleh lagi. Akan tetapi waktu yang engkau habiskan hari ini tidak akan pernah engkau dapatkan lagi untuk selama-lamanya. Ali bin Abi pernah mengungkapkan, ma min yaumin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi ya bani Adam ana khalqun jadidun wa ala amalika syahidun fa'tanim minni fa inni la a'udhu ila yaumil qiyamah. Tidak akan terbit fajar satu pagi kecuali dia berseru, wahai putra-putri Adam, manusia, saya waktu yang baru yang menjadi saksi dari apa yang kamu lakukan. Manfaatkanlah saya, karena saya tidak akan pernah kembali sampai nanti hari kiamat. Maka orang yang beriman mujahadah, sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang ada. Kata Nabi, ada dua hal yang ajak manusia luput. Ni'matani mahbunun fiha kasirun minan nas, fihi ma kasirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat manusia ajak lalai, ajak luput. Yang dua itu sehat, yang kedua waktu luang. Bila tak kena nikmat sehat itu, kata pola sakit, tak boleh di rumah sakit, tak boleh di rumah baru tak kena. Nikmat luar biasa kalau sehat. Bila tak kena waktu luang, kata itu waktulah sampai kesempatannya tidak ada lagi. Maka banyak manusia yang lupa dengan dua nikmat ini. Untuk itu sungguh-sungguh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Isya rahimakumullah. Itu kelompok pertama. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Kelompok yang kedua yang Allah tinggikan derajatnya wahajaru, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang pindah. Nabi dulu pernah hijrah, disuruh oleh Allah. Nabi hijrah dari Makkah ke
Madinah. Karena Makkah nggak aman, orang kafir Quraisy laba kumpul ingin membunuh baginda Rasulullah, diperintah untuk hijrah. Hijrah itu disebut dengan hijrah makan, pindah tempat. Ada 3 makna hijrah. Pertama, hijrah tempat. Yang kedua, hijrah meninggalkan sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Dan yang ketiga, mujahadah an-nafs, meningkatkan kualitas diri supaya menjadi manusia-manusia terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka konteks ini Bapak Ibu, apa yang perlu kita hijrahkan? Apa yang perlu kita hijrahkan? Kalau sampai alhamdulillah aman, sholat berjamaah insya Allah aman, beribadah insya Allah aman, memakai jilbab bagi perempuan aman, tidak diperlukan hijrah makan saat ini. Maka ada 2 hal yang mesti kita hijrahkan saat ini. Pertama, ambo mengistilahkan Bapak Ibu dengan hijrah teologi. Ku istilah ambo saja. Pindah keyakinan. Yang kita maksud dengan pindah keyakinan bukan pindah agama, tetapi meninggalkan keyakinan-keyakinan yang bisa membawa kita musyrik. Meninggalkan keyakinan-keyakinan yang membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau habis tahun sampai balik sampai 21 masuk tahun baru 1 Muharram. Di sebagian tempat Bapak Ibu, kalau telah masuk bulan Muharram, haram melakukan ijab kabul perkawinan. Tidak boleh melangsungkan akad perkawinan. Kenapa tidak boleh? Karena bulannya bulan Muharram. Kalau ada keyakinan yang boleh itu Bapak Ibu, keyakinan yang tidak bersumber. Mengharamkan nikah pada bulan Muharram tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Tapi kalau orang ihram haji, dia tidak boleh. Dalam bulan Muharram silakan saja. Jangan ada keyakinan dalam haji kita kalaulah masuk bulan Muharram tidak boleh melakukan perkawinan, tidak boleh melangsungkan ijab kabul. Tidak ada keyakinan itu dalam Islam. Tapi masih kita temui ada sebahagian tempat Bapak Ibu yang tidak membenarkan, bahkan menjustis kalau tetap dilangsungkan akad perkawinannya, maka keluarganya tidak akan bahagia. Cekcok, pada akhirnya timbullah perceraian. Kenapa? Karena menikah pada bulan Muharram. Yang kedua, masyarakat di tengah masyarakat saat ini Bapak Ibu, kalau masuk bulan Muharram, rezeki maram. Istilah petanam itu pakai. Kalau bulan Muharram, rezeki maram. Maka ada manggalai daging pasar apa bang? Ya nak manggalai daging di pasar. Iya bang Ustaz. Kalau masuk Muharram tu kontak mana jual beli. Biasa mendapat 2.000, kini 1.000 nak beli. Bagaimana boleh itu? Ini kan bulan Muharram Ustaz. Samananya Bapak Ibu bukan karena bulan Muharram. Awal baru selesai kurban. Ya enggak? Tanggal 10 selesai sholat hari raya, hari tasyrik 3 hari, setelah itu sabaleh 2 baleh 3 baleh Zulhijjah boleh. Kadang-kadang daging kurban itu masih ada dalam kulkas. Ya Bu, sampai kini masih ada daging kurban tuh, masih banyak. Tentu jual beli orang di pasar berkurang. Tidak ada hubungannya kalaulah masuk bulan Muharram rezeki maram. Kadang-kadang itu loh yang membuat orang malih bau sahur, malih bagarajo, mana awak bagarajo, bau sahur. Kan kini bulan Muharram rezeki tetap maram. Maka tukang pangkeh biasanya buka jam 8 pagi, kini lah siap asar dia buka lagi. Pada itu
rezeki maram. Bengkel biasanya buka jam 8 pagi, inilah sudah zuhur buka lagi. Rezeki maram. Biasanya ayam, kalau di peternak ayam masuk, ayam petelur atau ayam pedaging masuk. Oh tunggu dulu, abiana bulan Muharram dulu. Kalau masuk bulan Muharram tak ada rezeki gitu. Ini juga keyakinan yang tidak bersumber. Tinggalkan. Keyakinan yang lain masih ada Bapak Ibu. Kalau terjadi 2 khutbah dalam satu hari, maka tunggu saja bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Curi Bukit Tuwi itu, Bukit Tuwi di Padang Panjang Galodo, bara banyak orang tak timbun, meninggal. Ada pada itu karena bertemu 2 khutbah dalam satu hari. Patang sholat hari raya Idul Adha, hari Jumat. Banyak jawi rabah, banyak kampiang tumpang. Tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Kalau seandainya bertemu 2 khutbah dalam satu hari terjadi musibah, tidak ada. Ma'asoba min musibatin fil ardi. Setiap musibah yang terjadi itulah ada ketentuan. Lalu dalam kitab Filawil Mahfuz. Lalu. Jadi bukan karena bertemu 2 khutbah. Dulu pernah selesai sholat Jumat kampung. Waktu itu hari raya, aku diulang bertemu 2 khutbah dalam satu hari. Ini juga keyakinan yang tidak bersumber, tinggalkan. Masih ada juga keyakinan di tengah masyarakat Bapak Ibu, ketika kita diganggu oleh makhluk gaib, paralu didarahi, paralu diserang darahnya, dikuburan sebagian dagingnya supaya tidak diganggu. Dikuburan sebagian dagingnya untuk siap untuk yang gaib tadi. Itu sama sesajian. Tidak dibenarkan. Kadang-kadang ada di sekolah Pak Ibu rabah kerasukan surangnya tidak berdua bertiga teori ada yang rabah kerasukan. Di tiap hari bertanya lah orang pintar di sekolah Pak Ibu banyak belajar oleh orang pintar dia minta korban rumah, minta korban maaf. Dan biar kambing sebuah supaya tidak digaduh, dan biar kambing layu pulau, tidak biar kambing darah diserang, daging sebahagian dikubur. Besoknya Bapak Ibu dia tidak tahu kerasukan, aman. Tapi setelah itu mulai pula banyak kerasukan. Itu sudah bahkan lebih banyak dari semula. Katanya kalau tukang pintar tadi lihat orang pintar tadi, apa? Sehari saja sudah itu banyak yang rabah balik. Kecil orang pintar tadi, tidak taluk dia kampiang lah, tidak taluk dia kampiang lah, terjauhi. Bapak Ibu, sembelihan yang bukan karena Allah, sembelihan untuk makhluk-makhluk gaib, maka sembelihan itu diharamkan. Tidak dibenarkan, termasuk memakan dagingnya. Untuk itu hati-hati. Ketika kita menyembelih, mau mendirikan bangunan, boleh menyembelih ayam, boleh apa Bu? Menyembelih ayam. Kalau orang menggali bangunan, boleh. Dan biar ayam. Lalu sudah tidak biar masak, digulai, digoreng, undang orang kampung, undang di sana. Alhamdulillah kami lagi rezekinya sama-sama kita di rumah makan bersama gitu bersyukur alhamdulillah lagi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kalau naik kudu boleh diletakkan pisang lete. Boleh. Tanah. Tapi jangan serangnya. Kalau masak pisang tu nanti tukang tak payah banyak turun. Masa aja yang biar situ. Masak dulu, nyambil dulu, memudahkan. Silakan.
bukan karena yang lain supaya digaduh, supaya salamai. Minta kepada Allah. Kita dalam salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau pula kami minta tolong. Minta tolongnya kepada Allah. Minta kepada Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dulu ketika musim cincin Pak Ibu, ya dah, musim cincin kini kan lah, tak itulah, tak booming mana lagi, ya dah. Ketika cincin Bapak Ibu, banyak yang mengalir. Kalau dipakai cincin kuat, ya dah, rezeki usaha maju. Kecil kurang buat cincin. Awak tak yakin sealah ya. Kalau kan mungkin pakai cincin rezeki banyak maju. Tapi kalau rancak bukan karena khasiatnya di Bali bawa pulang. Besok menjalankan ke kadai di kanan cincin tadi. Kalau tak pasang cincin tu kadai dibuka. Kalau sudah menyusun barang oleh Bapak Ibu, lalu orang membeli. Ini rabi mak. Biasanya jual beli biasa saja. Kini lah hampir 2 kali lipat. Tetap tak yakin lah. Nak dulu cincin dulu. Pulang. Besok harinya, pagi balik ke kadai. Lalu dibuka kadai. Rupanya tambah rabi jual beli. Tambah banyak orang belanja. Mulai ragu. Yo nak. Cincin kau dipakai. Rabi orang datang, Rabi orang belanja. Hari ketiga, buat tambah Rabi. Dek tambah Rabi, Bapak Ibu biasa dibuka jam 8, kini jam 7 dibuka. Dek tak kerja apa ini, jam 7 apa ini kadang tak kerja. Lupa pakai cincin tadi. Tinggal cincin tadi tak pakai. Rupanya lah dibuka, kadang juga langgang. Ini langgang. Dulu ketika pakai cincin Rami tinggal langgang, mulai muncul. Yo nak, dek pakai cincin tadi ya, rezeki awak bertambah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kadang-kadang Allah uji itu dengan murid itu. Sehingga keyakinan kita banyak. Yo mak, kalau dipakai cincin tadi maka rezekimu. Masalah ini tidak ada syirik membawa kepada kesyirikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang perlu kita hijrahkan. Hijrah teologi, pindah keyakinan yang membawa kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita hijrahkan, tinggalkan sesuatu yang kita anggap ibadah tetapi tidak ibadah. Kalau hanya budaya silakan, itu budaya saja. Jangan kaitkan dengan ibadah. Karena syarat ibadah itu bagi dua. Pertama, nama itunya hanya untuk Allah. Itu melakukan aktivitas ibadah itu niatnya hanya kepada Allah. Yang kedua, yang kita lakukan itu harus jelas dasarnya. Ada diperintah dari Allah, ada diperintah dari baginda Rasulullah. Kalau diperintah dari Allah, diperintah oleh baginda Rasulullah, ada tuntunannya kerjakan. Itu ibadah. Kalau terpenuhi dua syarat itu, insya Allah itu dikatakan ibadah. Maka tinggalkan. Kalau hanya sekedar tradisi, ya tradisi saja. Asalkan tradisi itu tidak membawa kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahajaru, orang-orang yang berhijrah, itu yang kedua. Nah, ketiga Bapak Ibu, orang-orang yang tidak rugi itu adalah wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Orang-orang yang berjuang di medan perang membela agama Allah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan Islam baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Artinya kesungguhan, sungguh-sungguh menjadikan diri kita
mujahadah an-nafs, meningkatkan kualitas diri kita supaya menjadi manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 Pak Ibu, kelompok orang-orang yang ditinggikan oleh Allah derajatnya dan Allah kelompokkan kepada kelompok orang-orang yang benar. Tinggal kita dinilai. Zulhijjah tinggal 5 hari masuk tahun baru, kita bernawaitu kepada Allah. Mudah-mudahan waktu yang masih ada ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena kehidupan kita Pak sama ibarat perjalanan bulan. Bulan. Kalau awalnya kata Pak Ibu, kalau lagi tarap, kadang-kadang bulan tak nampak bulan. Suatu Pak kalau seketik membentuk seperti sabit yang kita sebut dengan bulan sabit. Kemudian terus nanti membentuk setengah lingkaran. Pada akhirnya sempurna yang kita sebut dengan bulan purnama. Kemudian bulan tadi kembali mengecil sampai tidak tampak sama sekali. Rupanya di zaman Rasul ada sahabat memperhatikan bulan. Jadi bulan mula-mula tidak nampak, keluar seketik sampai sempurna, kemudian menghilang. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Katakanlah itulah waktu-waktu untuk manusia dan waktu penentuan pelaksanaan ibadah haji. Maka kehidupan kita kok sama ibarat perjalanan bulan. Sama bulan, perjalanan bulan. Mula-mula tidak ada, lahir menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, tua, kemudian tiada. Kalau perjalanan bulan pasti kita tambah gadang, sempurna, kemudian tidak tampak. Tapi kalau kita manusia, tidak semua manusia diberi kesempatan oleh Allah sampai waktu tua. Syukurlah Pak Ibu yang kini dia umur sampai umur baginda Rasulullah 63 tahun, mungkinlah ada bonusnya. Ada yang umur 70 tahun, mungkinlah ada sampai 80 tahun. Tidak semua manusia diberi kesempatan sampai waktu tua. Ada yang ketika baru dalam rahim ibunya pernah meninggal. Ada ketika lainnya orang semuanya gembira, nenek kakeknya terharu, nyoman nangis 5 menit sudah itu tidak terengah tanginya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ketika menjadi anak-anak sedang rancak-rancak digendong, senang hati mandi, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada baru tamat kuliah, la S1 masuk S2, terima beasiswa, dipanggil oleh Allah. Ada yang baru berkeluarga, baru dipanggil oleh Allah. Ada yang labar anak, ada yang labar cucu, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kematian itu sesuatu yang pasti. Jangan sampai Bapak Ibu kita dipanggil oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita wafat, kita meninggal tidak dalam keadaan Islam. Jangan sampai kita meninggalkan alam ini dalam kondisi kufur, dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Kalaupun umur kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ajal kita sudah datang, memohon kita kepada Allah supaya kita meninggal dengan cara husnul khatimah. Berlindung kita kepada Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah, supaya ketika kita dipanggil Allah tidak dalam keadaan syukur khatimah. Untuk itu manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, menjadi manusia-manusia pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, barangkali itu saja pengajian kita malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.